Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Aurelia Zulkarnain dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 180563201074. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas manajemen aset dengan materi manajemen aset berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen aset berkelanjutan. Manajemen aset berkelanjutan adalah manajemen aset yang memperhatikan keberlanjutan. Kesuksesan manajemen aset adalah pelayanan yang terbaik secara berkelanjutan, bukan aset yang terbaik dan bukan sembarang aset. Aset yang diperlukan adalah aset yang mampu menyediakan pelayanan yang diberikan. Manajemen aset berkelanjutan perlu dilakukan agar yang pertama, keberadaan aset sesuai dengan yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan aset secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang kedua, nilai aset yang lebih tinggi. Yang ketiga, dimanfaatkan pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Yang keempat, sasaran tercapai. Tujuan manajemen aset yaitu untuk mendukung pelayanan kepada konsumen atau komunitas dengan biaya yang efektif melalui pengadaan, operasional dan pemeliharaan, pembaruan, dan pelepasan aset yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan manajemen aset. Yang pertama itu ada tantangan keberlanjutan atau sustainability. Dalam prinsip keberlanjutan atau sustainability, untuk para pengelola aset bukan hanya tentang memperpanjang jangka hidup aset dan memastikan aset tersebut beroperasi secara efisien dan ekonomis. Namun, prinsip tersebut lebih tertuju pada pertimbangan bagaimana pengadaan dan operasi dari suatu aset akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Nah, yang kedua ada pertumbuhan populasi. Dengan pertumbuhan populasi yang semakin meningkat, hal ini akan menimbulkan peningkatan intensitas pemakaian aset, menciptakan tekanan yang lebih besar terhadap lingkungan seperti peningkatan konsumsi sumber daya air, energi, dan tanah yang berkelanjutan dengan peningkatan limbah dan polusi untuk tanah, air, dan atmosfer. Nah, yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu mengakibatkan kenaikan suhu, peningkatan permukaan air laut, serta meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim seperti siklon, badai, kekeringan, maupun banjir. Fenomena tersebut berdampak terhadap banyak hal, mulai dari sektor pertanian, kelautan, kehutanan, kesehatan, sampai dengan infrastruktur, khususnya bangunan gedung aset publik atau aset pemerintahan yang merupakan fasilitas masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu terkini dalam manajemen aset berkelanjutan. Yang pertama ada environmental atau lingkungan, yaitu apresiasi yang lebih besar pada interaksi antara aset yang diadakan dan lingkungan alam. Yang kedua ada keberlanjutan atau sustainability, yaitu memastikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu masyarakat terpenuhi dan dipelihara secara sehat untuk generasi masa depan. Yang ketiga itu ada resiliences atau ketahanan, yaitu peningkatan penekanan pada aset, lingkungan, dan masyarakat untuk merespon dan pulih dari dampak-dampak eksternal. Yang keempat itu ada peningkatan tuntutan masyarakat, yaitu dengan adanya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang selalu berevolusi berujung pada harapan warga negara yang lebih tinggi dalam hal penyediaan jasa lokal yang bersifat instan, keterkaitan dalam kebijakan-kebijakan, sumber daya alam, dan proyek yang bersangkutan akan menghasilkan pengadaan aset yang lebih berkualitas, efisien, dan tepat waktu. Yang kelima itu ada manajemen informasi, kebutuhan informasi dan kemampuan yang lebih menuntut dan kompleks. Yang keenam itu ada memperluas penyusunan tata kelola. Jadi kepemilikan, pengaturan, dan operasi dari suatu aset sekarang tidak lagi ditentukan oleh suatu individu, namun telah diperluas menjadi jaringan individu yang bersangkutan.
Oleh karena itu, selain tata cara pemerintahan yang konvensional, terdapat berbagai macam bentuk model hibrida seperti kemitraan sektor publik, swasta, aliansi, dan kontrak kerja ke pihak ketiga. Hal ini menentukan pendekatan tata cara pemerintahan yang lebih inovatif dan bervariasi agar model-model di atas dapat mengelola berbagai macam resiko dan oportunitas yang berkaitan dengan kinerja aset tersebut. Selanjutnya, solusi non-aset. Strategi penyediaan itu adalah dengan solusi non-aset. Contoh dari solusi non-aset yang pertama, memperbaiki aset yang ada. Yang kedua, melakukan desain ulang proses. Yang ketiga, space management. Yang keempat, ada pengatur jadwal. Yang kelima, ada penggunaan fitur plug and play. Dan yang keenam, menggunakan jasa pihak lain. Yang terakhir, kebijakan manajemen aset berkelanjutan. Keberlanjutan kebijakan manajemen aset dimulai dari perencanaan aset yang berorientasi pada penggunaan aset yang ramah lingkungan, kebijakan penggunaan yang efisien dan tidak boros, sampai pada pembuangan yang tidak mencemari lingkungan dengan limbah berbahaya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.